bagaimana dia jujur apa tidak, orangnya itu terpercaya apa tidak, apalagi punya sifat buruk apa tidak, ya kan, berapa saksi yang menyampaikan, sampai nggak syaratnya kepada Nabi gitu. Banyak metodologi gitu. Jadi Islam Quran hadis ini lebih lengkap metodologinya gitu. Itu cuma punya Injil Lukas doang dan sebagainya. Orang pertama yang tercatat menyebutkan seluruh nama 27 kitab yang ada di Perjanjian Baru adalah Athanasius di dalam suratnya pada tahun 360. Perjanjian Baru apalagi, itu jelas sekali kalau ada cek Perjanjian Baru dan adakan pencocokan dengan apa yang Yesus ajarkan di Perjanjian Lama, ya, itu banyak yang bertolak belakang, berkontradiksi. Nah, mereka ini nggak ngerti itu kenapa? Karena mereka meremehkan metodologi cocokologi katanya kan. Padahal pencocokan itu penting. Dengan adanya pencocokan, kita tahu apa sih yang Yesus ajarkan, apakah cocok nggak nih yang diajarkan selain Yesus ini coba. Itu metode cocokologi ini penting sekali gitu. Mereka meremehkan itu, sehingga akhirnya jadilah kekacauan. Mereka nggak tahu apa bedanya antara ajaran Yesus dengan selainnya, sehingga mereka itu comot semuanya gitu. Padahal ini berbeda gitu, paham ya? Makanya kalau mau benar tuh cek apa yang Yesus katakan. Yesus selalu katakan ya, turutilah ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Disuruh ikuti guys, lakukan ajarannya, tapi tidak perbuatannya. Nah, ajarnya itu apa? Itu orang ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan tentang kitab hukum Taurat dan kitab Nabi. Itu disuruh ikuti ajaran itu guys. Itu yang orang Kristen malah mengikuti yang lain gitu. Bukan, mereka tidak mengikuti hukum Taurat dan kitab Nabi. Mereka malah menghilangkan itu. Mereka menggantinya dengan Perjanjian Baru, guys. Nah, itu makanya harus ada pencocokan sehingga Anda akan menemukan kontradiksi di dalamnya. 27. Perjanjian Baru pertama kali dikanonisasi secara resmi pada Konsili Hippo di tahun 393. Sedangkan pada periode ini, keempat Injil sudah mulai dikanonisasi oleh Irenaeus yang hidup dari tahun 130 sampai 202. Irenaeus adalah seorang uskup di Lugdunum yang terkenal dengan tulisannya yang berjudul Melawan Bidat. Dia adalah murid Polikarpus yang merupakan murid Rasul Yohanes, anak Zebedeus. Polikarpus adalah uskup di Smyrna yang hidup dari tahun 69 sampai 155. Polikarpus adalah salah satu dari 3 orang yang dianggap sebagai bapak-bapak gereja rasuli yang menghubungkan antara periode para rasul yang hidup pada abad pertama dengan generasi Kristen pada abad kedua. Yang penting adalah Yesus tidak kenal mereka ini semua guys. Mereka cuma ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Mereka ngaku mimpi gitu kan, mimpi ketemu Yesus dan segala macamnya gitu, ya kan. Padahal Yesus pernah mengingatkan kan, di Ulangan Anda bisa baca di Ulangan ya. Tuhan mengatakan ya, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak aku katakan atau perintahkan Tuhan jangan padanya, nabi itu harus mati. Coba apa perintah Tuhan, ajaran Tuhan coba yang Yesus sampaikan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembahku, tapi mereka melakukan itu guys, gitu loh. Dan Yesus tidak kenal dengan Kristen. Kenapa? Yesus waktu mereka disebut Kristen itu Yesus sudah nggak ada. Di pandai-pandai mereka guys. Kalau kita beda, kalau Islam ya, Islam jelas disebut Islam karena yang mau menyampaikan itu di Quran. Kamu adalah seorang Muslim dan agama kamu Islam, itu kata Allah. Kita jelas, kita menyebut diri kita Islam dan seorang Muslim itu ada dalilnya. Mereka menyebut diri mereka Kristen itu ada dalilnya gitu, paham ya? Dan Nasrani itu ya itu sebutan dari orang-orang gitu. Jadi bukan dari kitabnya gitu guys, paham ya? Kalau kita memang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kalau kita tuh adalah beragama Islam dan seorang Muslim, langsung melekat itu dari Tuhan itu sendiri guys, agama Islam dan kita sebagai seorang Muslim. Kalau mereka tidak, Kristen itu adalah label dari orang-orang gitu. Mereka pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Yesus nggak tahu sama sekali tentang kata Kristen ini gitu, paham ya? Itu bukan ajaran Yesus ya. Yesus tahunya umatnya dipanggil sebagai umat Nasrani, tapi Yesus bukan mengajarkan agama Nasrani. Karena Nasrani itu hanya label pada umatnya. Yesus sungguhnya adalah mengajarkan tentang Islam, yaitu tauhid, yaitu rukun iman, yaitu percaya pada Allah satu Tuhan dan percaya pada Yesus utusan Allah guys. Selain Polikarpus, 2 orang lain adalah Uskup Clement di Roma dan Uskup Ignatius di Antioquia. Mereka bertiga adalah murid para rasul, dan banyak dari tulisan mereka yang beredar di kalangan gereja. Tetapi, tulisan mereka tidak masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Selain mereka, masih banyak orang yang dikenal sebagai bapak-bapak gereja.
Di antaranya adalah Justin Martyr yang hidup pada tahun 100 sampai 165, Clement dari Alexandria yang hidup pada tahun 150 sampai 215, Tertullianus yang hidup pada tahun 155 sampai 200. Jadi banyak sekali bapak gerejanya kan. Nah, beda dengan Islam. Islam hanya nabi, para sahabat, kelar. Jadi Al-Quran itu sudah dikanonisasi ya, sudah dibukukan ketika zaman Utsman, sahabat yang keempat, zaman Khalifah keempat ya, Utsman. Ya, itu sudah karena habis itu nggak salah tuh siapa ya, Ali kita siapa tuh guys, itu nggak mau, dia ngalah gitu kan, anaknya Ali nggak salah tuh. Jadi Utsman Khalifah, jadi masih zaman sahabat juga gitu. Ibaratnya kalau Yesus ini 12 murid, masih zaman itu dibukukan harusnya gitu kan. Jadi gini, bedanya gini ya, Quran itu dan beda kalau hadis itu belakangan hadis ya, karena hadis itu memang sejarah gitu. Yang penting kan Qurannya, kitab sucinya. Nah, Quran itu dibukukan ketika zaman sahabat. Kalau kita analogikan dengan zaman Yesus adalah zaman 12 murid tadi. Jadi Quran itu kalau kita bawa ke zaman Yesus, berarti Quran itu adalah sudah dibukukan ketika zaman 12 murid Yesus tadi. Bukan ke ini bapak-bapak gereja yang jauh kemudian itu, yang udah 300 tahun lebih itu baru dibukukan gitu. Dia dalam arti kan disatukan itu. Jadi yang megang pun nih banyak gitu kan. Islam juga banyak, tapi jelas ada sahabat situ yang mengontrol pas sahabat ini gitu. Kalau mereka tidak ada 12 murid Yesus awal, udah nggak ada lagi yang mengontrol gitu. Udah adanya orang-orang yang ngaku murid, yang nggak pernah ketemu Yesus dan tak pernah belajar langsung dengan Yesus itu. Hanya orang ngaku yang lewat mimpi, ketemu Yesus lewat mimpi gitu, dan segala macamnya. Orang-orang yang tidak kenal Yesus sama sekali, dan Yesus tidak kenal mereka. Jadi beda dengan para sahabat yang sangat kenal Nabi dan Nabi kenal mereka. Bahkan para sahabat ini dijamin Nabi katakan masuk surga gitu kan. Jadi karena itu adalah informasi dari yang didengar Nabi dari Allah itu. Jadi periodenya guys jelas rentan ini untuk untuk jadi manipulasi. Karena jauh guys, dan melebar sampai kemana-mana. Bapak-bapak gereja ini siapa gitu kan. Kalau Al-Quran itu jelas hanya pada zaman sahabat. Lalu yang kedua, Al-Quran itu betul-betul hanya dari lisan Nabi. Firman Allah sampaikan dari lisan Nabi. Kalau mereka tidak, mereka ini sudah cetak sejarah tentang Nabi, dimasukkan juga, bahkan perjanjian baru kan, Paulus pada Jumat Roma dan segala macamnya gitu. Jadi udah melenceng dari Injil guys. Jadi mereka tuh memasukkan semuanya. Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur iya, Injil juga masuk. Perjanjian baru juga masuk gitu. Jadi mereka ini adalah kayaknya kayak kitab gado-gado. Dalam artian gado-gado campur-campur guys. Kalau Islam jelas beda. Kitab sucinya jelas Quran, cara sejarahnya hadis. Kalau mereka harusnya ya, kalau mereka mau benar, mereka tuh kitabnya hanya Injil. Ya, kalau mereka memang ngaku sebagai pengikut Yesus ya, kitabnya Injil, yaitu kabar baik yang Yesus sampaikan. Lalu kalau mau buat cerita sejarah tentang Yesus silakan, tapi itu adalah berupa hadis harusnya. Cerita sejarah itu nggak masuk ke dalam kitab suci harusnya, nggak masuk dalam Injil gitu. Tapi dipisahkan dalam bentuk cerita sejarah. Yesus dulu ngapain aja ya gitu kan? Apa kejadian yang pada waktu itu ya? Itu seharusnya gitu. Nah, kalau Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya lain lagi. Itu tuh umatnya Musa, umatnya Daud gitu. Tapi kalau mau dibuat kitab, kalau mau di kanon itu tidak apa-apa, tapi dibedakan. Ini kitabnya Taurat. Kan Taurat kan bab sendiri gitu. Tapi mereka mencampur aduk semuanya guys gitu. Tapi anehnya, meskipun campur aduk ya dimasukkan situ, tapi mereka tidak melaksanakan ajarannya gitu. Jadi hanya sebagian hiasan atau pajangan. Padahal Yesus mengatakan, ikutilah, turutilah, laksanakan, jalankan ajaran dari hukum Taurat yang kita Nabi yang diajarkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi nggak cuma jadi pajangan, Yesus suruh untuk dilakukan dan ajarkan, laksanakan gitu guys. Jadi mereka tidak mendengarkan kata Yesus ini, dan mereka menjadikan hanya itu sebagai hiasan pajangan di perjanjian lama. 20, Origen dari Alexandria yang hidup pada tahun 184 sampai 253, Kiprian Kartage yang hidup pada tahun 200 sampai 258, dan Athanasius dari Alexandria yang hidup pada tahun 293 sampai 373. Selain keempat Injil, surat-surat para rasul, tulisan bapak-bapak gereja, beredar juga Di keempat Injil itu bukan Injil guys. Injil itu hanya kabar baik yang Yesus sampaikan. Jadi yang mereka sebut sebagai Injil Lukas, Matius itu bukan Injil sebenarnya. Tapi ada sebagian kecil Injil di sana, di Lukas itu, Matius itu, yaitu yang kata-kata Yesus. Ya, kabar baik yang Yesus sampaikan itu Injil. Bukan catatan tentang sejarah dia atau yang lainnya guys. Sebuah ringkasan yang berisi petunjuk bagi komunitas Kristen yang disebut Didache.
ritual baptis, ekaristi, dan organisasi gereja. Dan satu buku lagi yang juga beredar di kalangan Kristen pada saat itu adalah buku yang disebut Gembala Hermas. Nah, pada periode ini, teologi dan apologetika sangat berkembang. Ada banyak kelompok Kristen yang muncul dan mengeluarkan berbagai macam pemikiran. Perlu kita ingat bahwa pada saat itu, bagi orang Yahudi dan Romawi, yang disebut Kristen adalah pengikut Yesus Kristus, atau semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Enggak, karena 12 murid Yesus awal tidak. Ya, pokoknya orang-orang yang awal Arius itu tidak disebut Kristen gitu. Ya, mereka adalah pengikut Yesus dan mereka sebut sebagai umat Nasrani, meskipun itu bukan nama agama. Karena Yesus itu orang beragama Islam. Buktinya apa kita sebut Yesus beragama Islam? Karena dia mengajarkan tauhid. Ingat, rukun iman adalah percaya kepada nabi-nabi yang diutus, percaya pada nabi-nabi. Jadi percaya kepada nabi ini masuk Yesus utusan gitu. Percaya kepada Allah, gitu kan? Percaya kepada kitab suci. Nah, di poin Yesus Nabi adalah 3 ini guys. Ya, percaya pada Allah yang Yesus ajarkan, percaya kepada Nabi yaitu nabinya namanya Yesus, dan percaya kitab suci yang telah diturunkan sebelum Quran. Itu kitab yang Yesus ajarkan yaitu Injil. Kalau baik yang Yesus sampaikan, yang Yesus beritakan. 3 poin itu menjadikan Yesus adalah beragama Islam, yang mengajarkan Islam. Dari kelompok Kristen Yahudi, ada yang disebut Nasrani. Perbedaan mereka dengan Kristen non-Yahudi adalah mereka menjalankan tradisi dan hukum Taurat. Ini fakta, kalau ini yang benar guys. Ya, jadi orang ini benar ini, yang Kristen Yahudi ini sebut tadi nih. Kenapa? Karena mereka melaksanakan ajaran Yesus. Yesus katakan ya, turutilah, lakukanlah ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yaitu apa yang mereka ajarkan? Yaitu tentang hukum Taurat dan kitab Nabi. Ini benar ini. Nah, ini yang masih benar nih guys. Ini belum bidat ini. Ini belum bidat. Meskipun mereka bidatnya hanya disebut Kristen gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang sebutan Kristen itu atau label itu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Tapi yang ini mereka lakukan itu yang Yesus ajarkan. Jadi ini masih benar guys. Dari segi ajaran itu mereka masih benar. Yang tadi itu udah bidatnya jauh kali tuh. Yang menuhankan Yesus lalu menidakkan hukum Taurat yang kitab Nabi itu udah bidat luar biasa itu guys. Pada zaman modern ini, kita bisa melihat kelompok ini seperti Mesianik Yahudi. Kemudian ada kelompok masih benar itu, mereka masih mengikuti ajaran Yesus. Tapi sebenarnya gini, karena Nabi baru sudah diutus, yaitu Nabi Muhammad, ya Yesus sudah nggak apa lagi. Kita tetap percaya Yesus sebagai Nabi, utusan yang pernah diutus, ya, dan nanti akan turun kembali. Tapi kita tidak lagi mengikuti ajarannya, karena ajarannya sudah disempurnakan melalui Nabi Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad ini memuat sebagian besar dari ajaran Yesus juga gitu. Ya, cuman karena disempurnakan, berarti ada sedikit perubahan. Ya, ingat. Nabi Muhammad itu menyempurnakan, bukan mengenapi. Beda ya arti katanya. Kalau Yesus itu mengenapi menambah sehingga lengkap. Jadi hukum dipakai, ditambah sehingga lengkap. Jadi ditambah guys. Jadi misalnya ada 6 hukum Taurat dan kitab Nabi, ditambah Yesus sehingga lengkap dengan 4 hukum lagi. Berarti 10 hukum. Nah, semua ini tidak bertentangan karena mengenapi ya. Nah, Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti 10 hukum ini tentu disempurnakan. Ada yang nggak baik dibuang. Bukan yang baik ya, kurang sempurna gitu. Yang belum sempurna diganti dengan yang sempurna. Kalau udah sempurna ya terus dipakai gitu. Ini beda arti kata mengenapi dengan menyempurnakan. Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Makanya Anda lihat di ajaran Nabi Muhammad itu sebagian besar itu sama yang Yesus ajarkan. Kayak hukum cerai, hukum kisos, apa lagi? Sunat, ya. Lagi? Kayak korban sembelih, korban bakaran itu Islam juga ngajarkan gitu. Gitu loh. Gibeonit. Mereka adalah kelompok Yahudi yang menerima bahwa Yesus adalah Mesias sebagai manusia suci, dipilih oleh dewa sebagai nabi terakhir. Ini benar nih. Cuman masalahnya yang perlu dipikir adalah mereka menganggap itu dipilih oleh dewa, enggak, Tuhan. Jadi inilah mereka yang masih benar. Tapi konteks pada waktu itu ya. Ingat, ini kejadian sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi ini masih benar. Jadi periode sebelum Nabi Muhammad diutus itu orang memang harus ikut Yesus. Ingat ya. Periode sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang memang harus ikut Yesus. Nah, mereka ini sudah benar, guys. Mereka ini benar. Cuman mereka dewanya aja salah gitu. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai manusia suci, dipilih oleh Tuhan sebagai nabi, tapi bukan nabi terakhir, sebagai nabi, ya, nabi, mereka benar. Mereka lah yang belum bidat ini, guys. Ya, jadi mereka belum melakukan seperti Kristen.
yang menuangkan Yesus. Ini mereka nih yang belum bidat di sini gitu. Tetapi mereka menolak kedewaan Yesus dan menolak kelahiran dari perawan. Menurut mereka, Nah, ini ada juga salahnya ya, kayak menolak kelahiran dari perawan itu nggak benar ya. Mereka sebenarnya menerima itu karena Yesus adalah nabi yang dilahirkan dari perawan, gitu guys. Yesus adalah anak Yusuf dan Maria secara alami. Kemudian, ini salah. Di sinilah mereka bidatnya. Tapi yang lainnya mereka benar. Kecuali tadi yang dewa tadi, ya, dan ini anak ini guys. Ini soalnya mereka harusnya mengaku kalau Yesus memang anak ajaib gitu, yang dilahirkan lewat mujizatnya Allah guys. Yesus diadopsi menjadi anak dewa. Kelompok Ebionit ini dianggap Kristen juga oleh kelompok Yahudi yang menolak Yesus. Bagi kelompok Kristen yang lain, mereka dianggap bidat. Kemudian ada kelompok Yahudi dari daerah Mesopotamia yang disebut Eltasaites. Mereka adalah orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka mempunyai buku lain yang katanya turun gedebuk dari langit, dibawa oleh malaikat raksasa yang mereka sebut anak dewa, dan saudara perempuannya yang mereka sebut Roh Kudus. Kalau kita menggunakan definisi Kristen adalah orang-orang yang ini ya, kalau dia mengatakan jadi tempat lagi ini meyakini kalau Quran itu adalah buku yang turun gedebuk dari langit. Nggak ngerti deh guys. Quran itu adalah buku yang yang dikanisasi dari pas zaman Utsman, mulai zaman Utsman hingga sekarang. Ya. Jadi Quran itu apa? Quran adalah kabar baik, firman yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad, ya, lewat malaikat Jibril atau langsung gitu. Itu Quran. Jadi Quran itu bukan buku yang gedebuk turun dari langit gitu. Tempat lagi ini nggak ngerti guys. Jadi dia dia nggak ngerti tentang Islam tapi bahas tentang Islam gitu, ya kan? percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka kita bisa mengelompokkan Islam sebagai bidat Kristen. Salah, ya. Justru Islam itu yang benar, ya. Sama kayak tadi Yahudi tadi, yang orang-orang tadi ya, kayak Arius juga 12 Kristus awal itu ajaran Islam, ya. Ajaran Islam zamannya Nabi Isa atau Yesus. Jadi Islam itu bukan bidat, justru Islamlah yang Yesus ajarkan gitu. Ya, Islam itu adalah ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan tentang 3 hal tadi, percaya pada Tuhan Allah, ya, percaya pada nabi-nabi, salah satunya itu Yesus, dan juga nabi sebelumnya yaitu Musa, Abraham dan lain sebagainya. Juga nanti percaya pada seorang penolong yang lain yang akan Yesus juga nanti, itu Nabi Muhammad. Juga percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Injil, itu ada Taurat dan Zabur. Yesus suruh ikuti dan taati, laksanakan ajaran dari Taurat dan hukum kitab-kitab para nabi, itu Zabur dan Taurat gitu guys. Seperti Eltasaites ini. Dari kelompok Kristen non-Yahudi, ada seorang anak uskup di Pontus yang bernama Markion. Pada tahun 144, dia mengajarkan bahwa Bapa